Halo bos, selamat datang di channel Klip Kaset. Bersama gua Paul di sini akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul I Am Lisa. Film ini dirilis pada 9 Oktober 2020 yang disutradarai oleh Patrick Rea dan diperankan Kristen Pagano sebagai pemeran utama. Film ini menceritakan tentang balas dendam Lisa setelah memiliki kekuatan manusia serigala. Bagaimana Lisa bisa mendapatkan kekuatan itu? Dan kenapa ia ingin membalas dendam? Mari simak bersama alur ceritanya. Film dimulai dengan dilihatkan dua wanita yang sedang berada di toko buku. Wanita itu bernama Lisa, pemilik dari toko buku tersebut. Sedangkan yang satunya bernama Mary sebagai pembeli buku. Tak lama setelah Mary membeli buku, muncullah komplotan yang selalu mengganggu Lisa. Mereka bernama Jessica, Dana, dan Millie. Jessica terlihat mengambil buku di toko Lisa dan tak mau membayarnya. Di malam harinya Lisa bertemu dengan sahabatnya yang bernama Sam. Lisa menceritakan tentang Jessica yang mengambil bukunya dan berniat ingin melaporkan ke polisi. Setelah menghabiskan waktunya bersama Sam, Lisa pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, Lisa tak sengaja hampir menabrak seekor serigala. Keesok harinya Jessica kembali lagi ke toko Lisa. Bukan ingin mengambil buku lagi, tapi di sini ia malah mengembalikan buku yang sudah diambilnya. Setelah mengembalikan buku, Jessica malah menyosor Lisa. Lisa yang tak suka dengan perbuatan Jessica justru malah membuat Jessica marah dan meludahi wajah Lisa. Singkat cerita, Lisa melaporkan perbuatan Jessica yang sudah mengambil buku dari tokonya dan juga meludahi wajahnya. Tapi semua laporan Lisa malah ditolak mentah-mentah. Karena merasa tak dapat keadilan, Lisa berkata akan membawa masalah ini ke petugas wilayah. Di sela perdebatan antara Lisa dan sheriff, muncullah Jessica beserta temannya. Ternyata dua sheriff itu adalah orang tua Jessica yang bernama Deb dan Nick. Di sini Lisa malah disiksa dan dizolimi oleh mereka semua. Akhirnya Lisa pun harus pingsan. Deb menyuruh semua yang ada di situ untuk membuang Lisa ke hutan agar bisa dijadikan makanan para serigala. Ketika malam tiba, Lisa yang sudah terbangun dari pingsannya sangat terkejut karena sudah ada seekor serigala di hadapannya. Serigala itu pun langsung menyerang Lisa dan menggigit kakinya. Lisa yang baru beberapa detik melek harus pingsan lagi setelah kakinya mendapat gigitan. Untungnya Lisa diselamatkan oleh Mary, orang yang membeli buku di awal tadi. Kebetulan Mary memang tinggal di dekat hutan itu. Scene berpindah ke rumah Mary. Mary memberitahu kalau Lisa mendapat gigitan dari serigala. Mary juga menyuruhnya untuk tetap beristirahat. Setelah merasa lebih baik, Lisa meminta Mary untuk diantarkan pulang. Di dalam mobil Lisa berkata kalau beberapa orang menghajarnya dan meninggalkannya di hutan. Lisa juga berterima kasih kepada Mary karena telah menyelamatkan hidupnya. Lisa yang sudah berada di rumahnya didatangi Sam. Sam yang sangat khawatir dengan keadaan Lisa langsung memeluknya. Lisa meminta untuk tinggal di rumah Sam sementara waktu. Sam lalu menyetujui permintaan Lisa. Di perjalanan menuju rumah Sam, mereka tidak sengaja menabrak pria yang sedang bersepeda. Lisa yang berniat menolong pria itu malah menjilat luka pada pria tersebut. Setibanya di rumah Sam, Lisa menjelaskan kalau ada yang aneh pada dirinya. Lalu adegan berpindah ke sebuah kafe, yang dimana Sam berpura-pura menanyakan keberadaan Lisa yang belum ditemukan kepada Deb dan Nick. Deb berkata, jika nanti Lisa juga akan pulang dengan sendirinya, dan menyuruh Sam untuk pergi. Keesok harinya Lisa berkata, jika dia ingin keluar dan pergi jalan-jalan. Di saat sedang jalan-jalan santai, Lisa melihat mobil Nick. Dia pun turun dari mobil dan berniat membalas dendam dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada dirinya. Di dalam bengkel, Millie yang sedang memperbaiki mobil dihampiri Lisa. Millie sangat ketakutan melihat Lisa. Lalu ia meminta maaf juga kepada Lisa
Tapi sayang, nasi sudah menjadi bubur kacang hijau. Kata maaf hanya keluar dari mulutmu. Walaupun semua yang terjadi di masa lampau, kalau mau meminta maaf biar kuputar dulu kepalamu. I'm so sorry. Lisa lalu kembali ke rumah Sam dan memberitahu kalau dia habis membunuh Millie. Dan tak terduga ternyata berita kematian Millie menjadi viral. Lisa juga sudah ditetapkan sebagai pembunuhnya. Sehabis kejadian itu, Lisa sementara mengasihkan diri ke rumah Mary. Lisa bertanya kepada Mary apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Mary menjelaskan kalau Lisa sudah menjadi bagian dari serigala. Mary menyuruh Lisa untuk terima kenyataannya. Mary juga memberi buku untuk dipelajari Lisa agar dapat mengontrol kekuatannya. Di sisi lain, Deb dan Nick mencari Lisa di rumah Sam, tapi tak menemukannya. Balik lagi ke Lisa. Lisa yang kembali ke apartemennya sangat kaget karena melihat Jessica yang berbaring di tempat tidurnya. Hasrat membunuh dan balas dendam kini bisa ia kontrol. Akhirnya Lisa tak jadi membunuh Jessica. Lisa kembali lagi ke rumah Sam. Lisa menunjukkan penciumannya yang tajam setelah mempelajari buku tersebut. Singkat cerita, Sam yang dihampiri Dana, salah satu teman Jessica, terlihat mengejek dan mengancam Sam. Lisa yang melihat kejadian itu membuat dirinya kesal. Saat itu juga Lisa langsung menemui Dana di tempat kerjanya. Lisa berkata kalau dia akan melindungi temannya. Tak ada yang boleh mengancam apalagi berkata tak sopan. Kini tamat sudah riwayatmu Dana. Sekarang kepalamu akan kulelepkan ke minyak panas biar seperti ikan. Dana pun tewas dengan keadaan muka yang melepuh. Scene berpindah ke Jessica dan Nick yang akan membakar toko buku milik Lisa. Dengan penciumannya yang tajam, Lisa langsung pergi ke tokonya. Betapa sedihnya Lisa melihat toko peninggalan neneknya yang selama ini ia jaga sudah terbakar oleh api. Amarah dan dendam di dirinya kini semakin memuncak. Kali ini Lisa akan membunuh semuanya yang sudah menghancurkan hidupnya. Keesok harinya Lisa yang sedang sarapan bersama Sam berkata kalau dia akan menghabisi Jessica dan Nick. Lisa lalu bersiap menuju tempat yang biasa dijumpai Nick. Setibanya di tempat Nick malah langsung mengajak Lisa untuk mengobrol di luar. Nick yang tahu kalau perempuan itu adalah Lisa langsung ingin menangkap Lisa. Tapi malah Nick yang dibuat tak berdaya oleh Lisa. Lalu Nick dibawa ke taman oleh Lisa. Lisa masih mengingat apa yang sudah dilakukan Nick kepadanya. Dana sudah kubuat seperti ikan. Sekarang giliran tenggorokanmu kubuat berantakan. Setelah berhasil membunuh Nick, Lisa langsung pergi ke sebuah bar untuk mencari Jessica. Jessica yang berada di dalam toilet dihampiri Lisa. Lisa juga meminta Jessica untuk menciumnya kembali. Kau sering memanggilku wanita jalang. Kau juga sering mengganggu hidupku. Hari ini kubuat nyawamu melayang. Bersiaplah untuk kucabik lehermu dengan kukuku. Scene berpindah ke Deb yang memberitahu Lisa kalau dia sedang menculik Sam. Jika Lisa ingin menyelamatkan Sam, Deb memintanya untuk datang ke kantor polisi. Dengan cepat Lisa langsung bergegas ke kantor polisi. Yang tanpa disadari juga ternyata Mary mengikuti Lisa. Setibanya di kantor polisi, Deb menyadari kedatangan Lisa dan langsung memukulnya hingga membuat Lisa menjadi payah. I slit your daughter's throat, and I ate. Deb meminta seorang pria yang bernama Dolphus untuk membantu mengangkat Lisa. Lalu mereka memantai kedua tangan Lisa agar tak bisa kabur. Deb hanya menunggu bulan purnama tiba.
agar dia bisa melihat Lisa berubah menjadi manusia serigala seutuhnya. Baru setelah itu Depp akan membunuh Lisa. Tiba waktunya di mana Depp harus membunuh Lisa. Di saat Depp sudah mengangkat kapaknya, tiba-tiba dia terkena tembakan. Ternyata orang yang menembak Depp adalah Mary. Lantas, Lisa langsung menarik tangannya yang tertancap paku itu dan menghajar Dollfuss sampai mencoblos hidungnya menggunakan paku tersebut. Lisa juga berterima kasih kembali kepada Mary karena menyelamatkannya lagi. Di akhir hayatnya, Depp yang masih hidup dibawa ke tengah hutan oleh Lisa untuk dijadikan santapan serigala. Dan Depp pun harus tewas dimakan serigala-serigala berbulu domba. Di akhir film, Lisa ke tempat yang waktu itu menunggu Nick. Dan film ini ditutup dengan Lisa yang mengajak wanita itu untuk ikut bersamanya.